Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan episode 18. Keesokan harinya di perusahaan Fahri, Sarah sedang mengecek semua baju yang akan dimasukkan ke dalam katalog. Di ruangan Fahri, "Pak, ini adalah hasil pemotretan kemarin dan pihak percetakan itu bilang Anda harus memilih secepatnya karena akan segera dimasukkan ke dalam katalog, Pak," ujar Ratu. "Baiklah, letakkan itu di meja, nanti saya akan mengeceknya," ujar Fahri. "Baik, Pak," ujar Ratu. Ratu pun meletakkan amplop yang berisikan hasil pemotretan kemarin di atas meja Fahri, dan Fahri pun memeriksa kembali hasil pemotretan itu. Di antara foto-foto Kanzah dan model lainnya, ternyata ada beberapa foto Fahri saat menatap Sarah ketika Sarah terjatuh ke dalam kolam dan Fahri yang membantunya. Fahri tersenyum melihat foto itu dan mengingat kembali kejadian kemarin, dan wajah Fahri tiba-tiba memerah. "Ada apa denganku?" tanya Fahri. Fahri pun hendak memesan kopi kepada Ratu. Fahri keluar dari ruangannya menuju ruangan Ratu, dan Fahri tidak sengaja melihat David yang sedang berbicara sangat akrab dengan Sarah. David dan Sarah terlihat sangat akrab dan membuat Fahri cemburu. Fahri pun kesal melihat kedekatan keduanya dan memilih untuk kembali ke ruangannya. Di ruangan Ratu dan Sarah, David meminta tolong kepada Sarah untuk berpura-pura menjadi tunangannya, agar wanita yang terus-menerus menelponnya berhenti berharap. David sangatlah playboy. "Sarah, bantu aku, bicaralah kepada gadis ini kalau kita ada acara malam ini, dan tolong jangan menggangguku lagi," ujar David memberikan ponselnya kepada Sarah. "Halo, maaf, ini siapa ya?" tanya Sarah. "Maaf, Pak David, maksud saya David sibuk malam ini. Dia ada acara makan malam dengan saya," ujar Sarah. "Apa? Kamu bertanya padaku siapa aku?" tanya Sarah. "Katakan kamu itu tunangan aku," ujar David berbisik ke Sarah. "Katakan aku tunangan David. Maksud aku Sarah, tunangan David Nazeh," ujar Sarah. "Dan aku minta kamu jangan mengganggu tunanganku lagi, karena kita akan menikah," ujar Sarah mengakhiri panggilan dan mengembalikan ponsel David. "Apa yang dia katakan?" ujar David. "Dia marah dan mencaci saya, Pak. Saya heran kenapa ada wanita yang tidak mempunyai rasa malu dan tetap mengejar pria yang jelas-jelas sudah tidak menyukainya lagi," ujar Sarah. "Terima kasih Sarah karena kamu telah membantuku menjauh dari wanita itu," ujar David. "Tidak apa-apa, Pak. Itu adalah tugas saya melaksanakan perintah bos dan membantu bos," ujar Sarah. "Hahaha, sampai kamu dicaci wanita itu," ujar David. "Hehehe, iya Pak, tidak apa-apa," ujar Sarah. Mereka tidak melihat Fahri yang dari tadi melihat kedekatan mereka. David pun pergi menemui Fahri di ruangannya. "Tok tok tok, masuklah," ujar Fahri. "Aku sudah masuk, Kak," ujar David. "Sepertinya mood kakak kurang baik deh hari ini. Ada apa nih?" ujar David. "Jangan sok tahu kamu," ujar Fahri. "Tentu saja aku tahu. Kamu itu saudara aku, Kak. Tentu saja aku tahu tentang kamu," ujar David. "Ada apa kamu kemari?" "Oh ya, aku harus memberitahumu sesuatu. Jangan terlalu akrab dengan karyawan. Itu bisa menjatuhkan reputasi kamu sebagai bos," ujar Fahri. "Maksud kakak aku dengan Sarah," ujar David. "Jangan dekat dengan karyawan manapun," ujar Fahri yang sok sibuk dengan laptopnya. "Kakak cemburu aku dengan asisten kakak," ujar David. "Cemburu? Aku tidak cemburu pada siapapun," ujar Fahri.
Jangan merahasiakan apapun dari aku, Kak, ujar David. Aku tidak merahasiakan apapun dari kamu. Itu bukan gaya aku, ujar Fahri. Bohong. Kakak merahasiakan tentang proyek kakak yang ingin memperluas merek Naze ke dalam furnitur dan aksesoris, ujar David. Dari mana kamu tahu itu? Tanya Fahri. Jadi benar ya? Kenapa kakak merahasiakan itu dari aku? Ujar David. Aku kan sudah katakan padamu, aku tidak merahasiakan apapun dari kamu. Kalau kamu mendatangi pertemuan itu kemarin, kamu akan mengetahui segalanya. Sekarang aku tanya kamu tahu proyek itu dari siapa? Tanya Fahri. Kakak tidak perlu tahu, Kak. Aku tahu dari siapa proyek ini. Yang jelas aku kecewa pada kakak, ujar David meninggalkan ruangan Fahri. Fahri terlihat semakin kesal. Di tempat lain, di tempat pakaian-pakaian disimpan, Sarah melanjutkan pekerjaannya mengecek pakaian. Kanza datang menemui Sarah. "Heh, ternyata kamu di sini," ujar Kanza. "Kamu mencariku, ada apa?" tanya Sarah. "Aku ingatkan ya padamu untuk menjauhi Fahri. Dia itu milikku. Kalau sampai kamu mendekatinya, bahkan mengambilnya, aku akan membuat perhitungan padamu yang tidak akan kamu lupakan," ujar Kanza mengancam Sarah. "Halo, kamu mengancamku?" ujar Sarah. "Aku tidak mengancammu, aku memperingatkan kamu," ujar Kanza. Saat itu juga Fahri mencari Sarah dan melihat Kanza yang berdebat dengan Sarah. Kanza pun menyadari kedatangan Fahri. "Yang pertama kamu salah. Aku hanya bekerja di sini. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Pak Fahri. Hanya sebatas bos dan karyawannya, tidak lebih. Dan jangan mengancamku," ujar Sarah. "Apa maksud kamu, Sarah? Aku kesini untuk mengucapkan terima kasih kepadamu karena kamu kemarin telah menolongku. Kenapa kamu berkata sekasar itu padaku?" ujar Kanza memasang wajah sok polos untuk mendapatkan perhatian Fahri. "Apa yang kamu bilang? Jangan sok baik kamu di depan aku. Kamu itu serigala berbulu domba. Jangan berani mengancamku," ujar Sarah. "Sarah!" panggil Fahri. Sarah berbalik dan melihat Fahri yang berdiri di belakangnya. "Pak Fahri," ujar Sarah. "Ke ruangan aku sekarang," ujar Fahri melangkahkan kakinya menuju ke ruangannya. Sarah menatap ke arah Kanza dengan tatapan kesal. Akan tetapi Kanza melambaikan tangannya seolah-olah merasa menang. Di ruangan Fahri. "Pak, saya bisa jelaskan semuanya," ujar Sarah. "Apalagi yang mau kamu jelaskan? Aku kecewa sama kamu. Aku kira anak teman ayahku adalah wanita baik-baik. Ternyata aku salah. Kamu itu munafik," ujar Fahri terlihat sangat marah. "Apa Pak, munafik? Apa yang Anda ketahui tentang saya? Kita ini tidak terlalu dekat. Dan Anda bilang saya munafik. Apa buktinya kalau saya ini munafik? Tetapi saya kira Anda salah paham," ujar Sarah. "Salah paham? Saya tidak salah paham. Kamu memang munafik. Pertama, kamu menceritakan dan membocorkan semua agenda pertemuan kemarin. Dan kamu berani menjadi mata-mata di perusahaan ini. Dan yang kedua, kamu berani mengancam model di perusahaan ini. Apa kamu tidak tahu malu dengan apa yang kamu lakukan di perusahaan ini?" ujar Fahri. "Mata-mata? Membocorkan agenda pertemuan? Saya tidak melakukan itu semua. Kenapa Anda tidak mempercayai saya? Tapi benar sih, Anda tidak akan mempercayai siapa-siapa. Anda selalu benar, bahkan jika karyawan Anda telah jujur pada Anda. Dan saya tidak pernah mengancam model Anda yang telah mengancam saya. Awalnya saya berpikir saya telah salah menilai Anda, tetapi ternyata saya benar.
Anda tidak lebih dari bos yang kejam, yang hanya bisa selalu menyiksa para karyawannya, dan yang Anda bisa lakukan hanya menuduh karyawan Anda tanpa bukti, ujar Sarah yang sangat marah. Sarah, lancang sekali kamu kepada bosmu ini, ujar Fahri. Bos, iya dulu, tapi sekarang Anda tidak bisa mengatur saya lagi. Tidak bisa melarang saya ini dan itu, karena mulai detik ini saya berhenti dari pekerjaan ini, ujar Sarah hendak meninggalkan ruangan Fahri. Sarah, diam di situ, ujar Fahri. Perintah itu tidak berlaku lagi pada saya. Saya bukan karyawan Anda lagi, ujar Sarah pergi meninggalkan ruangan Fahri. Fahri terlihat sangat frustasi. Di luar perusahaan, Ibu Sarah dan Tante Farida menghampiri Sarah di perusahaan Sarah. Ibu Sarah mendatangi tempat resepsionis. Permisi, aku ingin bertanya, apakah aku bisa bertemu dengan Sarah? Ujar Ibu Sarah. Maaf Nyonya, tapi tidak ada yang bernama Sarah di perusahaan ini, ujar resepsionis itu. Anda pasti salah. Sarah kami bekerja di sini sebagai asistennya asisten bos, ujar Ibu Sarah. Sebenarnya tidak ada yang bernama Sarah yang menjadi asistennya asisten bos, dan asistennya asisten bos bernama Hana, bukan Sarah, ujar resepsionis itu. Ibu Sarah pun pingsan karena kaget dan marah. Sarah telah membohonginya. Ibu Sarah pun dibawa ke ruangan tunggu di perusahaan itu, dan Tante Farida mencoba menelpon ponsel Sarah berkali-kali, akan tetapi tidak ada jawaban. Bersambung.